Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, pada video kali ini kita akan mengunboxing drone SJRC F22S. Drone ini lagi viral di kalangan pencinta drone SJRC. Makanya saya juga beli untuk hobi baru. Oh ya, saya mulai hobi main drone ini karena sering nonton video YouTube. Kan banyak tuh video-video tentang drone di YouTube. Jadi daripada penasaran, ya saya beli dan sebagai hobi baru. Dan pastinya saya pemula alias newbie. Oke, langsung aja kita unboxing drone-nya. Waduh, kardusnya basah bro. Semoga aja drone-nya baik-baik aja. Hadiah topi dan memorinya juga basah. Nah, ini memorinya basah. Sampai-sampai lengket tuh di kertas pemberitahuan garansi dari Hugo Store. Tapi kayaknya memorinya aman-aman aja ya, karena ada plastik pelindungnya. Dan semoga drone-nya gak basah ya. Dusnya hancur bro. Sekarang kita lihat kondisi drone-nya. Kita buka ya. Kalau diperhatikan drone-nya aman ya, karena ada plastik dan tasnya. Jujur aja sih agak deg-degan juga karena dusnya basah. Takutnya dalam drone-nya itu lembab yang bisa mengakibatkan drone-nya rusak. Semoga aman-aman aja ya. Dan setelah saya buka plastik pelindung tas drone-nya nggak basah, aman. Dan sepertinya drone di dalam itu juga dalam keadaan baik, tidak basah. Ini topi dari drone SJRC F22 dalam keadaan basah pastinya. Dan ini memorinya juga basah, tapi covernya aja. Dan memorinya itu aman, nggak basah. Oh ya, sekilas info aja, beberapa hari ini memang cuaca di Makassar itu lagi hujan. Ya, beberapa hari yang lalu tuh banjir besar di Makassar. Sepertinya drone ini diantar sama kurir pada saat lagi hujan kayaknya ya. Jadi ya basah deh dusnya. Tapi nggak apa-apa lah, karena sejauh ini tas drone-nya nggak basah, jadi seharusnya drone-nya juga nggak basah. Kalau drone-nya basah itu aneh bin ajaib. Oke, langsung aja kita buka tas drone-nya dan melihat kondisi drone di dalamnya. Nah, ini dia penampakan dari drone SJRC F22S 4K.
dan drone-nya nggak basah pastinya. Jempol deh untuk setting drone SJRT F22S 4K ini, mantap. Oke, sekarang kita buka sayap dari drone SJRT F22S. Sayapnya ini agak keras kalau dibuka, jadi harus hati-hati ya. Sayapnya sudah terbuka, keren juga ya drone-nya. Di drone ini juga ada lubang ventilasi. Ini tujuannya mengalirkan udara panas dalam drone keluar. Jadi drone-nya itu nggak terlalu panas nantinya. Ini dia muka atau tampang dari drone SJRT F22S 4K, dan disitu ada sensor anti nabrak atau nama kerennya itu obstacle avoidance. Dan di drone ini juga terdapat optical flow untuk terbang di indoor. Cuma jujur aja optical flow-nya ini kurang maksimal, masih liar drone-nya. Jadi hati-hati aja kalau terbang di indoor di ruangan yang sempit. Kamera yang digunakan drone SJRT F22S itu kamera gimbal 2 axis dan memiliki resolusi 4K. Jadi nanti kita lihat ya hasil foto dan rekaman video dari kamera drone ini. Next, ini dia baterai dari drone SJRT F22. Tipe atau model baterainya itu 3S 11,1 volt 3500 mAh yang katanya mampu terbang itu selama 35 menit. Oke, nanti kita coba aja ya. Dan ini dia remote atau transmitter dari drone SJRT F22S. Remote-nya ini ala-ala DJI ya. Dan remote-nya ini sudah dilengkapi baterai 3000 mAh yang bisa bertahan selama 3 jam. Sekarang kita pasang dulu joysticknya. Joysticknya itu terletak di bawah remote. Jadi setelah main nanti kita bisa copot dan simpan kembali joysticknya di situ. Joysticknya sudah terpasang. Sekarang kita lihat tombol-tombol apa aja yang terdapat di remote ini. Tombol pertama itu tombol emergency stop. Tekan tombol itu selama 2 detik drone akan mati. Terus ada tombol speed atau kecepatan drone. Tombol speed ini juga berfungsi sebagai mengubah mode drone dari mode GPS ke mode normal. Dan begitu juga sebaliknya, dengan cara tekan tombol speed selama 2 detik atau di remote sudah menunjukkan mode yang dimaksud. Tombol speed juga berfungsi untuk mematikan sensor anti nabrak dengan cara tekan tombol speed sebanyak 2 kali atau drone dalam mode sport. Terus di bawah tombol speed ada tombol kamera untuk take foto pastinya. Dan tombol kamera ini juga berfungsi supaya drone landing. Caranya tekan tombol kamera selama 5 detik drone akan landing. Terus di samping ada tombol RTH, tombol favorit untuk memulangkan drone. Tombol RTH ini juga berfungsi menyalakan lampu yang ada di bawah drone dengan cara menekan tombol RTH selama 5 detik atau lampu di bawah drone itu sudah menyala. Terus ada tombol video untuk merekam video. Di pojok kanan atas ada tombol power yang fungsinya untuk menyalakan dan mematikan remote. Selanjutnya kita ke depan remote, dan di depan remote itu ada tombol zoom untuk memperbesar dan memperkecil footage dari kamera drone. Dan ada tombol angle kamera, jadi kita bisa menentukan arah kamera drone ke atas dan ke bawah dengan tombol ini. Dan terakhir ada tombol joystick.
tombol yang paling penting di remote drone. Adapun fungsi dari joystick sebelah kiri itu, jika ditekan ke atas, drone akan naik. Kalau ditekan ke bawah, drone akan turun atau landing. Sedangkan jika ditekan ke kiri, drone akan belok ke kiri. Jika ditekan ke kanan, drone akan belok ke kanan. Terus joystick sebelah kanan itu berfungsi jika ditekan ke atas, drone akan bergerak maju. Jika ditekan ke bawah, drone akan bergerak mundur. Sedangkan jika ditekan ke kiri, drone akan bergerak ke sisi kiri. Dan juga jika ditekan ke kanan, drone akan bergerak ke sisi kanan. Sekarang kita buka holder HP atau smartphone yang terdapat di remote atau transmitter drone SJRC F22. Untuk membuka holder HP ini tinggal kita tarik aja, dan holder HP ini bisa menampung HP atau smartphone 6,5 inci ya. Dan di bawah holder HP itu terdapat kabel untuk mengkoneksikan HP atau smartphone kita ke remote atau transmitter. Terus di dalam tas drone SJRC F22S ini kita diberikan propeller atau maling-maling cadangan sebanyak 4 buah. Terus ada juga buku panduan yang wajib kalian baca sebelum menerbangkan drone. Terus ada juga kabel koneksi untuk iPhone dan micro USB. Terus ada juga kabel data untuk ngecas drone dan remote-nya. Karena hanya diberikan satu kabel data, jadi kita harus siapkan satu kabel data lagi untuk mengecas baterai drone dan remote-nya secara bersamaan. Dan terakhir ada joystick cadangan. Saatnya kita pasang baterai drone. Caranya mudah, tinggal masukkan aja baterainya dari atas lalu ditekan agar terkunci. Tapi anehnya baterainya sudah terkunci tapi masih longgar jika ditarik-tarik. Kayaknya aman aja deh karena baterainya kan berada di atas. Kalau di bawah tadi ya bisa jatuh. Oke, next kita nyalakan drone SJRC F22S 4K. Untuk menyalakan drone, tekan tombol power di baterai drone selama 5 detik. Setelah drone-nya nyala, saatnya kita nyalakan remote atau transmitter drone. Caranya tekan tombol power pada remote sebanyak 2 kali dan tunggu layar pada remote atau transmitter menyala. Next, sambil menunggu remote connect ke drone, colokkan kabel data remote ke HP smartphone kita. Nanti secara otomatis aplikasi dari SJRC Pro akan merespon. Oh iya, aplikasi SJRC Pro ini bisa kalian download di Play Store atau bisa kalian scan barcode yang ada di buku panduan drone. Aplikasi SJRC Pro sudah siap digunakan, tapi remote atau transmitter drone belum connect ke drone-nya. Ini katanya kita harus menunggu selama 40 detik. Nah, akhirnya remote drone sudah connect ke drone-nya. Dan di remote ini menandakan mode drone sekarang itu mode GPS. Sekarang kita buka aplikasi SJRC Pro dan kita izinkan aplikasi SJRC Pro untuk mengakses GPS HP dan sistem yang dibutuhkan SJRC Pro di HP. Untuk merubah mode drone, tekan tombol speed selama 2 detik sampai di layar remote berubah menjadi ATI mode atau mode normal.
Mode ini biasanya digunakan untuk terbang di indoor. Oke, sebelum terbang sebaiknya kita pasang dulu memori drone-nya. Slot memori drone itu berada di bodi depan bagian kanan drone. Setelah memori drone terpasang, selanjutnya kita format memorinya lewat aplikasi SJF Pro. Caranya klik aja informasi status memori pada aplikasi SJF Pro, lalu klik yes untuk format memori. Jika status memori sudah berwarna putih dan tercantum kapasitas memori, berarti memori siap digunakan sebagai media penyimpanan di drone. Oke, sekarang kita tes terbang drone SJRC F22S. Nah, di sini jika kalian sudah download aplikasi SJF Pro, aplikasi SJF Pro akan otomatis merespon setelah kita colokkan kabel data transmitter atau remote drone ke HP. Jika transmitter atau remote drone sudah connect ke drone-nya dan aplikasi SJF Pro terbuka, mula-mula kita lakukan kalibrasi kompas dan giro. Cara kalibrasi kompas: joystick kiri mengarah jam 1, joystick kanan mengarah jam 11, lalu putar drone-nya ke arah kiri. Lalu putar drone ke kiri dengan posisi drone berdiri atau kameranya itu menghadap ke atas. Dan kalibrasi giro itu joystick kiri arah jam 11, joystick kanan arah jam 1, atau kebalikan dari kalibrasi kompas. Dan simpan drone di tempat yang datar. Di aplikasi SJF Pro juga nanti akan mengarahkan kita pada saat kalibrasi kompas dan giro. Drone saat ini sedang take off. Ini dia drone SJRC F22S. Stabil ya, tenang terbangnya. Kita coba jalan ya. Di sini saya baru beradaptasi menggunakan drone ini, yaitu drone SJRC F22S 4K. Gimana menurut kalian hasil dari video drone SJRC F22S 4K ini? Menurut saya mantap bro, hasil video dari drone SJRC F22S 4K ini. Bisa dilihat warna hijau daunnya yang terang, warnanya mantap lah. Dan awan-awan juga bisa terlihat dari kamera drone. Ini masih hasil rekaman screen recorder HP loh. Pasti lebih mantap lagi kalau rekaman dari memori drone SJRC F22S 4K. Ini adalah hasil rekaman video dari aplikasi SJF Pro. Ini masih bukan dari kartu memori drone ya.
Oke, sekian video kali ini, semoga bisa menjadi referensi jika kalian ingin membeli drone. Tunggu ya video saya yang lain tentang drone SJRC F22S 4K. Salam satu langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.